Assalamualaikum, jumpa kembali dengan Fenty Fan 275. Alhamdulillah teman-teman, hari ini cuaca cukup cerah. Saya berada di halaman belakang rumah. Saya akan menunjukkan kepada teman-teman semua tanaman yang bisa disebut sebagai bumbu dapur pelengkap. Jadi selain ada bawang merah, bawang putih, dan cabai yang umumnya bisa kita beli di pasar. Nah ini bumbu pelengkapnya seperti apa kalau disebut, mungkin bukan rempah-rempah, cuma tanaman khas Indonesia juga. Ini di belakang rumah saya ada lengkuas. Nih bisa dilihat teman-teman, lengkuas kalau di daerah kami disebut dengan laja. Nah untuk lengkuas ini memang pertumbuhannya cepat sekali dan terbilang mudah untuk menanamnya, karena pada saat ditanam itu di polybag, bisa dilihat teman-teman, ini polybagnya sudah hancur ya, dan ini sudah langsung ke tanah, dan berkembang biaknya itu beranak pinak dengan cepat sekali nih. Jadi boleh dibilang untuk menanam lengkuas ini gampang. Ini bisa dilihat teman-teman, daya tinggi sekali, karena kalau tidak mau tinggi ya sebaiknya memang dipangkas ya. Ini lihat teman-teman, sudah rimbun sekali untuk lengkuas atau laja. Nah bagi teman-teman yang biasa memasak, karena kalau untuk lengkuas kan biasanya untuk masakan yang paling sederhana, untuk tumis atau oseng-oseng ya, atau mungkin kalau untuk kita masak gulai, bumbu-bumbu yang memerlukan masakan yang memerlukan bumbu yang lengkap ya, seperti gulai, rendang, soto, pasti itu menggunakan lengkuas atau laja di daerah kami namanya. Bisa dilihat teman-teman. Bagi teman-teman yang berniat untuk menanam lengkuas, ini gampang ya teman-teman, dan saya yakin teman-teman yang lain juga memiliki tanaman-tanaman ini seperti lengkuas. Kemudian nanti di sebelah sana juga ada jahe dan kunyit. Nah ini di sebelah lengkuas ada daun pandan. Nah tanaman induknya sebenarnya yang ini nih teman-teman. Kalau pandan ini, kalau saya sering menggunakannya untuk buat kolak ya, bulan puasa biasanya, atau mungkin bubur kacang hijau biar wangi gitu, wangi khas pandan. Boleh, mungkin teman-teman punya resep masakan khusus yang menggunakan daun pandan, silakan boleh berkomentar. Nih, jadi daun pandan itu akarnya akar apa ya? Ini teman-teman, tuh ya, dari tanaman induknya. Oke teman-teman, saya yakin di rumah atau di sekitar rumah teman-teman juga pasti mempunyai tanaman ini, dan saya yakin mungkin lebih lengkap, dan teman-teman juga pasti lebih paham dan lebih mengerti mengenai menanam kemudian merawatnya. Karena kalau boleh dibilang lengkuas ini mudah sekali ya, jadi kita tanam hidup sendiri mungkin kalau bahasa simpelnya. Nah seperti pandan juga sama seperti lengkuas, terbilang mudah juga dan cepat itu pertumbuhannya. Nah kebetulan saya juga ada kencur mungkin agak berbeda dengan tanaman seperti lengkuas, jahe, dan kunir, karena dia daunnya itu berada di permukaan tanah itu ya teman-teman. Nih kalau daerah kami menyebutnya cikur. Untuk kencur ini biasa sering digunakan itu untuk membuat pecel ya teman-teman, pecel. Kemudian mungkin teman-teman akrab juga dengan makanan seblak. Nah itu juga bumbunya menggunakan kencur, jadi wangi sekali, wangi khas kencur ya teman-teman. Dan kalau di daerah kami, daun kencur itu yang mudah juga bisa digunakan untuk campuran urap atau dilalap ya. Jadi daunnya itu hanya ada di atas permukaan tanah. Sekarang kita beralih ke ini sereh. Kalau bahasa Indonesianya sereh, kami menyebutnya di daerah kami itu sereh. Nah ini juga terbilang gampang teman-teman untuk menanamnya. Nih
ini juga sama seperti lengkuas tadi, biasanya digunakan di masakan yang memerlukan banyak bumbu ya teman-teman, seperti rendang, soto, gulai, atau masak-masakan seperti kalau kita membuat ya seperti gulai lah ya. Jadi menggunakan sereh atau sereh, daerah kami menyebutnya. Baunya pun khas, tapi seperti teman-teman ketahui juga, mungkin teman-teman rajin juga browsing di internet bahwa serai ini juga bisa dibuat sebagai minuman. Jadi serai ini bisa diiris-iris, kemudian disiram dengan air panas, kemudian dicampur dengan madu. Baik juga untuk kesehatan. Apalagi di masa-masa pandemi kemarin ya, kasus pandemi cukup meningkat. Jadi bahan-bahan seperti serai, jahe, dan kunir itu sering sekali digunakan untuk dibuat minuman. Karena serai juga hangat gitu ya, hangatkan, terutama bagi yang sedang batuk bisa juga ini direbus. Jadi si serainya ini diiris-iris atau hanya cukup digeprek saja, kemudian direbus, kemudian nanti diminum, bisa dicampur dengan gula merah. Jadi selain sebagai pelengkap bumbu masak, serai juga bisa untuk obat ya, obat tradisional. Nah ini ditanamnya di pot teman-teman. Awalnya saya menanam itu hanya satu batang gitu ya, satu batang. Tapi alhamdulillah ini cepat pertumbuhannya. Cuma memang kalau serai itu karena bentuknya seperti ini, jadi harus rajin dipangkas saja ya teman-teman. Jadi biar tidak terlalu rimbun gitu. Mau langsung ditanam di tanah juga bisa, dan ini terbilang mudah menanamnya. Nah, ini teman-teman di sebelah serai tadi sama, masih di pot juga ada kunyit atau kunir ya, kunyit atau kunir. Nah, ini teman-teman juga tahu gunaan dari kunyit sebagai bumbu masak. Banyak sekali bumbu masak, biasanya bumbu masakan yang memerlukan bumbu lengkap ya, pasti itu ada kunyit. Dan ini juga terbilang gampang, karena sebenarnya kalau kunyit itu selain kunyitnya sendiri, itu daunnya juga digunakan untuk sebagai pelengkap bumbu masak. Karena kalau kita masak rendang gitu ya, atau asam pade, itu jadi yang menimbulkan aroma khas itu juga dari daun kunyit ini. Tentu teman-teman pasti lebih paham ya teman-teman daunnya, karena pada saat digunakan untuk memasak nanti dia akan menimbulkan aroma yang khas dari daun kunyit. Oke teman-teman, bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel saya ucapkan selamat bergabung. Jangan lupa ya untuk klik subscribe, kemudian like, silahkan berkomentar, memberikan pengalaman atau sharing-sharing pengalaman teman-teman mengenai jahe atau kunyit dan sebagainya sebagai bumbu pelengkap. Kemudian apabila dirasa perlu, boleh juga di-share di media sosial yang lain. Ini teman-teman sudah banyak ya tunas baru. Saja kalau di musim kemarau memang agak rentan kering dia, makanya harus rajin disiram. Apalagi kalau di musim kemarau kan tanah juga menjadi lebih keras. Oke teman-teman, di sini ada jahe. Ini jahenya jahe yang biasa, jahe putih ya, karena kan ada juga jahe merah. Nah ini kalau mohon maaf sebelumnya, karena untuk jahe itu cenderung pertumbuhannya agak lambat. Tapi teman-teman mungkin yang punya perkebunan atau mungkin yang punya tanaman jahe, mungkin boleh sharing ya, mulai dari mungkin cara menanam, kemudian perawatannya. Karena tidak seperti kunyit, jadi begitu kita tanam umbinya, kalau kunyit itu kan langsung terbilang cepat tumbuh
daunnya ya atau tunasnya. Sementara kalau untuk jahe ini agak susah teman-teman ini. Kalaupun tumbuh dan cepat mati. Mungkin teman-teman punya pengalaman atau punya ilmu tentang ini, tentang jahe ini ya, mengapa lambat pertumbuhannya. Dan jahe juga selain sebagai bumbu masak pelengkap, bisa juga untuk obat ini ya, obat alami atau obat tradisional. Seperti serai juga bisa diseduh gitu ya, atau mungkin direbus, atau mungkin lebih dikenal ada juga kalau di daerah sana itu ada wedang jahe ya, jadi yang menghangatkan tubuh, bagus juga untuk obat batuk atau di masa-masa pandemi kemarin. Ketiga bumbu pelengkap ini banyak digunakan sebagai obat alami atau obat tradisional yang bisa diseduh langsung atau direbus atau diseduh langsung dengan air panas, yang fungsinya sama untuk menghangatkan tubuh. Teman-teman mungkin sudah tidak aneh lagi dengan tanaman satu ini. Tanamannya mempunyai wangi yang khas, dan ini mudah sekali ditanamnya, yaitu kemangi. Nah, kemangi ini biasa ditemui di masakan seperti pepes ya, pepes ikan. Kemudian kalau ada yang masak pindang biasanya suka dicampurkan juga dengan kemangi. Dan bagi yang suka dengan lalap mentah, ini juga kalau di daerah kami suka juga untuk dilalap ya, namanya kemangi. Kalau di daerah kami disebutnya suraung. Nah, kemangi ini, pada saat musim kemarau banyak kan ini biji-bijinya itu berjatuhan. Nah, pada saat musim hujan cepat sekali tumbuhnya, bahkan di sela-sela paving block pun dia bisa tumbuh. Teman-teman, karena kalau sudah tua itu batangnya itu walaupun kecil tapi keras, teman-teman. Nah, seperti ini boleh dibilang sudah tua. Nanti kalau bunga-bunganya itu sudah kering, berjatuhan, dan mungkin dia terbawa air, nanti akan tumbuh di mana-mana. Setelah paving block pun dia jadi bisa hidup. Ini bunganya. Kalau yang sudah kering bisa disebarkan teman-teman. Nanti pada saat musim hujan dia akan tumbuh. Jadi gampang sekali tumbuh. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti kegiatan saya hari ini. Saya sudah menunjukkan beberapa tanaman yang biasa digunakan sebagai bahan pelengkap bumbu masak ataupun sebagai obat alami atau tradisional. Dan saya yakin teman-teman juga pasti memiliki tanaman-tanaman ini mungkin lebih lengkap. Dan mungkin teman-teman juga boleh berkomentar atau sharing di kolom komentar. Baik teman-teman, bagi teman-teman yang baru saja bergabung, saya ucapkan selamat bergabung. Jangan lupa untuk klik like, kemudian subscribe. Silahkan berkomentar dan boleh di-share di media sosial yang lain. Insya Allah kita berjumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.